Memproklamirkan diri sebagai manusia nol, Mas. Manusia nol. Iya. Cita-cita saya ingin jadi dokter, Mas. Luar biasa. Iya, ingin jadi dokter. Teman-teman riset masalah itu apa yang namanya pakai daging. Oh ya, iya. Saya pakai kentut. Selamat malam, Mas Afas. Iya. Sebentar. Nama lengkapnya siapa ya? Afas siapa? Afas Hafasi. Afas Hafasi. Ini nama asli? Apa dibolak-balik gitu? Nama aslinya Hafasi, nama panggilan dari Hafasi. Karena orang Jawa itu kan tidak bisa ngomong Hafas ke Arab-Araban, akhirnya pada manggilnya Afas sejak lahir. Karena saya gabung untuk nama populer atau penulisan kalau ngirim puisi atau nama panggung ya. Akhirnya Afas Hafasi. Nama artisnya Afas ya. Afas ya. Hafasi itu nama bahasa Arab. Itu dari kakek saya dulu sangat mengagumi Imam Qira, ya, namanya Imam Hafas dari Baghdad. Akhirnya dia mengambil nama itu untuk namaku. Tapi perjalanan akhirnya saya tidak ahli Qira, tapi ahli puisi. Sama ya. Coba sebenarnya. Sama, ya. Cuma pergeseran ini kan sama-sama literasi. Ya, sama-sama keindahan. Oke. Saya manggilnya apa ya? Master, guru, atau Kang aja ya? Oh, tergantung. Kalau anak-anak mahasiswa biasanya manggil saya Bang. Okay. Kalau anak-anak SMA ya, dulu aku ngelatih di SMA manggil saya Kang. Anak-anak SMP manggil saya Mas, tapi anak-anak SD manggil saya Yang. Maksudnya Eyang. Eyang. Eyang boleh. Saya berarti memposisikan diri sebagai anak SD, SMP, SMA. SMA tadi Kang ya. Ya abang aja biar kelihatan sarjana. Ya. Dulu pernah ngajar di SMP SMA. Oh, dulu semasa era SBY atau era pra-pandemi memang saya pernah ngajar dari SD, SMP, SMA, tapi ekskul teater kayak gitu. Oh, ekskul teater. Tadi sore ya berarti ya? Ngajarnya sore. Ya sore, tapi kan perkembangan zaman, akhirnya pergantian presiden di era Jokowi akhirnya ada sistem pendidikan harus sekolah nyampe sore. Akhirnya teman-teman yang ngajar ekskul pada nganggur. Oh iya, efeknya ke situ ya. Gitu, apalagi masa pandemi akhirnya kan akhirnya efek juga makin gitu juga ya. Kayak gitu. Karena sebuah sistem kadang bisa menguntungkan, bisa merugikan kayak gitu. Nah, Kang, kalau misalkan saya ketemu jenengan ini seorang Afas. Saya menyebut Anda ini siapa? Seniman, puisi atau apa sih jenengan ini apa sebenarnya? Saya memproklamirkan diri sebagai manusia nol, Mas. Manusia nol. Iya. Maksudnya apa itu manusia nol? Ya, orang mau menyebut saya seniman, mau saya pekerja serabutan, mau menyebut saya istilah pedagang asongan, terserah saja. Artinya historis atau sejarah dari kenapa saya menjadi manusia nol. Saya dulu selalu ikut lomba waktu masih agak remaja, lomba baca puisi, ya lomba apa. Tapi istilahnya setiap kali saya ikut lomba, kalau ada cewek cantik, saya selalu kalau andai kan saya masuk final dan saya menang, trofi buat si dia yang cantik misalkan. Oh gitu. Alhamdulillah dari spirit rasa jatuh cinta ujuk-ujuk menang. Ya trofi sama piagamnya saya kasih, tapi uang honornya tidak. Akhirnya saya pemenang lomba yang tidak pernah membawa piala dan tidak pernah membawa piagam karena jatuh cinta yang sesaat. Dan bodohnya saya tidak minta alamat. Jadi habis itu saya cuma kebayang-bayang, dongan minta alamatnya Linda ya, kayak gitu. Dan itu namanya cinta tulus tanpa tendensi. Setiap kali lomba seperti itu. Ya, kayak gitu. Kalau ada cewek cantik, kali gane ya, saya menang, saya kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada cewek yang saya taksir, ya kalah. Ternyata cinta memberikan kekuatan, power, magic. Berarti kalau yang nonton cowok semua berarti Anda nggak melakukan itu ya? Aku mesti kalahnya, mendingan dia ikut ya. Ya. Ini persis prinsip saya. Saya itu kalau ngisi acara atau ikut lomba, saya nggak pernah mikirin hadiah, Mas. Iya benar. Saya mikirinnya duitnya. Jadi hadiahnya mau trofi mau apa bodo amat, yang penting ada duitnya, baru saya berangkat, saya baru ikut gitu. Berarti Anda
secara normatif Anda ingin dibilang sebagai manusia nol aja. Iya, artinya saya ingin selalu belajar dan belajar. Misalkan gelas teh ini kan, kalau kosong enak aja ngisikan. Saya mendapatkan berbagai macam ilmu. Tapi kalau merasa berisi, tumpahkan. Iya. Filsafatnya kayak gitu. Harus mengosongkan diri biar ada yang mengisi seperti itu bahwa ya. saya tidak pernah punya apa-apa dan masih istilahnya bisa rumangsa daripada rumangsa bisa kayak gitu. Nah, walaupun saya mengajar ya saya sebenarnya sedang belajar kan kayak gitu. Oh sempat ngajar juga ya berarti ya? Ya. Kadang karena masa pandemi ya panggilan kayak gitu. Panggilan. Oke. Nah kalau sekarang nih secara profesi, Anda kan boleh dibilang profesional ya. Anda ini berarti profesional di bidang apa? Di bidang biasanya di monolog dan sastra. Monolog dan sastra. Yes. Itu monolog dan sastra itu satu bidang yang spesifik atau yang masih umum itu? Oh, kalau sastra masih umum. Kalau sastra kan bisa cerpen, novel, puisi, ya kan dan sebagainya. Iya. Saya lebih spesifik ke puisi, tapi saya lebih ke istilahnya hukum panggung atau perform. Artinya saya sering istilahnya lebih suka tampil, apalagi di masa pandemi ini. Setiap minggu saya selalu ngamen. Di mana? Ngamen puisi dari kafe ke kafe. Dari kafe ke kafe sendirian atau komunitas? Tim. Tim. Ya 3 orang, Bagus sama Teguh. Nanti istilahnya Bagus bagian pembuka, prolog. Nanti saya perform, nanti si Teguh bagian nyawer. Oh iya. Nah, pada saat setelah teman Anda itu prolog, Anda performnya untuk puisi atau untuk monolog? Tergantung, kadang saya puisi tanpa naskah, namanya deklamasi, ya kadang monolog. Seperti itu. Ya. Saya ingin memindahkan sebuah konsep ruang tertutup, ya ruang gedung, karena masa pandemi agak sulit, kembali dipindahkan ke ruang publik, ke masyarakat, dan bagaimana bisa diterima kayak gitu. Makanya setiap saya ngamen, saya tidak sekedar modal istilahnya modal rumus CO2T ya, tapi saya bawa kostum, bawa istilah properti, dan saya memahami naskahnya. Jadi saya istilah di situ semacam mencoba menyuguhkan hukum pertunjukan kayak gitu. Tapi pertunjukan sekitar 10 menit, 15 menit kayak gitu. Itu Anda sebagai seorang performer melakukan dari kafe ke kafe inisiatif sendiri atau dari siapa? Kenapa melakukan hal itu? Ya kan masa pandemi, sekolah seperti itu. Bisa menerima saya untuk mengajar, untuk melatih atau mengajar. Mau cari istilahnya alternatif lain, saya cuma bisanya kayak gini. Akhirnya saya mencoba melakukan terobosan demikian kan. Yang penting kan halal. Karena kondisi berarti ya? Satu karena kondisi, dan ternyata dari konsep dari pola saya perform dari kafe ke kafe setiap minggu itu sebagai vaksin natural, karena setiap saya kemeringat sih, saya ke ruangan, perasaan saya plong, kan awak saya jadi sehat. Makanya saya kalau nggak ngamen ya agak meriang ya kayak gitu. Kalau nggak perform malah meriang ya, karena tidak mengeluarkan energi yang di dalam ya. Perform Anda yang keliling ke kafe-kafe itu dibayar nggak? Dibayar apa enggak? Sistemnya nyawer. Saya izin ke pemilik kafe atau ke yang kerja di situ. Mas, saya minta waktu untuk perform kami sekitar 10 menit, 15 menit. Tapi nanti istilahnya Mas nggak usah ngasih ruang dan waktu saja. Nanti sistemnya nyawer sih. Habis itu kan dari prolog barangkali bisa mempersembahkan sumbangsihnya bagi kami, bagi kelangsungan kami, monggo. Nanti mereka pada nyawer. Pengunjung dari cewek-cewek, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan kebanyakan penyawer yang terbanyak itu malah gadis-gadis, Mas. Iya. Berarti Anda karismanya luar biasa. Daripada bapak-bapak. Bapak-bapak nggak ngertinya bal-balan sama tinju. Jadi kalau ada puisi dan lain sebagainya, gitu kan, seperti itu. Pertama kali saya ngamen itu baca puisi, ternyata ndak digubris kayak burung berkicau. Jadi nggak ada yang peduli gitu ya. Akhirnya saya ganti konsep. Saya mau mengikuti konsep kayak Sutarji bawa botol dan alat musik pisau. Ternyata mereka takut. Akhirnya saya cuma bawa kain merah putih atau apa.
saya perform mendekati setiap gadis-gadis, setiap jadi istilah interaksi, bukan di tempat kayak gitu. Oh, berarti turun panggung ya? Ketemu ada panggung-panggungnya di sekitar namanya kafe. Oh ya, berarti lebih nyampur ya, nyampur ke pengunjung, berinteraksi sambil perform gitu ya. Iya. Oke. Malah ya namanya orang banyak ya ada yang tertawa, ada yang beseng, ada yang malah saya pernah ya karena pakai kain hitam-hitam saya lagi deklamasi dibacakan ayat kursi. Dikirain saya iblis. Iya, saya diem aja. Ya mungkin itu pakai jilbab, mungkin dari pesantren atau apa yang dia belum pernah tahu yang namanya kesurupan mungkin. Iya, bacaannya ngereduk Allahu la ilaha. Tapi kenangan itu. Untung Anda nggak diruqyah ya. Kalau diruqyah didudukin gimana? Nah, jenengan sebagai performer bisa monolog, bisa puisi ini background Anda sebenarnya dari seniman atau otodidak atau apa sih? Kalau dari keturunan, saya tidak ada keturunan sebagai seniman karena bapak saya istilahnya penjual kursi dulu. Ibu saya penjual rujak. Nah, kakek saya guru ngaji, guru ngaji yang kemisan setiap itu. Nah, nenek penjual jajan, jadi tidak ada keturunan. Ya otodidak. Otodidak ya. Nah, dari SD memang sudah ngincer seni ini atau dari SD gimana? Justru waktu SD, SMP, SMA nilai bahasa Indonesia dan nilai kesenian saya 5. Dapat 6 itu karena kelas 3. Iya, karena melas ben lulus kayak gitu. Berarti dari dulu tidak tertarik sama sekali sama tidak seni. Tidak tertarik. Dulu waktu SMA saya ngambil jurusan biologi karena cita-cita saya ingin jadi dokter, Mas. Luar biasa. Iya, ingin jadi dokter. Teman-teman riset masalah itu apa yang namanya pakai daging. Oh iya. Saya pakai kentut. Kentut ya? Iya, buang iya. Artinya setiap saya buang angin besar, saya plastiki ya. Setiap saya telaten, saya tutupi plastik. Ternyata dari sesuatu yang gas itu kan, kentut yang gas, menjadi sesuatu yang cair, agak kekuning-kuningan dan menjadi sesuatu yang padat, menjadi coklat. Itu beneran? Menjadi sirkulasi saya telaten, sirkulasi lagi dari padat menjadi cair, kekuningan menjadi gas lagi dan tidak ada. Hilang. Ternyata entut adalah gelembung-gelembung udara yang membual yang di dalamnya tergantung unsur-unsur jurawut. Jurawut itu kehidupan. Coba kalau saya teruskan sampai kuliah jadi dokter, saya bisa menciptakan senjata kimia lebih parah dari corona. Anda bisa jadi profesor itu kalau dilanjutin. Itu pernah. Tapi waktu penelitian itu tidak Anda catat, videoin atau apa enggak? Ya, perhatikan aja. Era tahun berapa? Tahun berapa itu? HP aja enggak ada. Itu tahun berapa itu? 80-an? Tahun berapa itu? Ya, tahun berapa? Sebelum 2000-an lah. Oh, sebelum 2000. Iya. Ngapunten. Anda usianya berapa sekarang? Hari ini, tahun ini. Usianya? Aku lahir tahun 75, berarti berapa? 75. Hitung berapa? Gua enggak bisa matematika, Cong. 45 ya? 47 ya jenengan ya. 47. Itu menarik. Iya pernah itu. Ini teman saya yang paling iseng aja nggak pernah neliti entut loh. Ini manusia berdua ini dan teman-temannya ini kan manusia paling iseng. Nggak pernah neliti entut. Itu kalau dikembangkan menjadi senjata kimia artinya kalau misalkan dikembangkan ya di eksperimen di sebuah laboratorium kan akan misalkan dikumpulkan gas itu ditaruh di pistol atau di senapan tembakan kan cuma gas. Tapi gas itu kan kuman. Kuman itu akan menyebar dan akan membawa penyakit mematikan lebih bahaya ya. Mematikan. Ini jangan-jangan orang-orang yang nyebar virus yang mematikan itu terinspirasi dari Anda ini. Ya, saya tidak dipublikasikan. Berarti Anda nggak pernah cerita itu ke guru, nggak pernah cerita. Siapa? Jenengan tadi meriksa entut itu nggak cerita ke guru. Ya, saya cerita tapi kan Pak gurunya ndak bisa menerima. Waktu itu jawabannya gimana? Oh, cocok masa gitu. Kamu itu mengada-ngada, ndak logis itu kamu edan apa? Oh gitu. Berarti nilai biologi Anda penelitian itu berapa nilainya? 0. Iya, 5. Kaji 5. Karena istilahnya mencoba berbeda dan mencoba sesuatu yang lain, ya karena itu tidak masuk akal. Ya kayak istilahnya bayi tabung kan bayi tabung. Tahu istilah bayi tabung? Itu kan dokter membaca sebuah novel ya kan. Novel dari seorang seniman penulis novel itu yang istilahnya waktu era
buku itu diterbitkan kan penulisnya dianggap gila. Ini mengada-ngada masa ada bayi. Berimajinasi gitu ya. Dianggap ini gila masa ada bayi bisa bisa lahir dari tabung bisa. Tapi kan karena itu yang baca dokter dan logikanya jalan, dia akhirnya terinspirasi dan meriset. Akhirnya kan terjadi kan. Iya kayak gitu. Bener. Coba kalau misalkan waktu itu untuk saya tulis ya, jadi semacam novel atau semacam apa, dan dibaca oleh orang-orang yang cocok atau orang yang pintar, akan menjadi sebuah pengetahuan. Sayangnya waktu itu saya bukan seniman, bukan penulis, belum penulis. Jadi waktu itu gurunya cuma menanggapi, wow apa sih gitu ya. Karena yang kamu ada. Karena yang lain eksperimennya sesuatu hal yang logis ya, logis yang umum. Jadi Anda waktu SMA itu? Iya SMA kelas 2 ya. SMA sudah mulai berimprovisasi ya, sudah mulai itu out of the box. Ketika Anda sekarang menjadi seorang performer khususnya bidang puisi, ini ada kaitannya dengan keinginan atau kesenangan membaca apa enggak sih? Ya harus ada. Memang sesuatu itu aku pertama istilahnya sebelum menjadi penulis puisi ya, istilah kalau orang bilang penyair, saya berangkat dari pembaca puisi. Iya kan. Itu waktu pertama kali membaca puisi atau tertarik terhadap puisi pas SMA atau lulus SMA? Lulus SMA. Lulus SMA. Ya lulus SMA agak lama. Nganggur itu? Ya, nganggur agak apa. Dan istilahnya saya berkesenian sebenarnya bukan jadi seniman Mas. Bukan jadi penyair atau jadi apa gitu ya. Saya cuma istilahnya terapi. Terapi? Ya terapi karena dulu saya punya istilahnya penyakit kejiwaan yang namanya gagap. Setiap ketemu cewek cantik, keringetnya sak jagung-jagung. Bobo harus ngeplak bokong dulu. Itu kayak film Dono itu. Iya itu. Ya, aku dulu kayak gitu. Kan, pernah lihat film Dono yang itu kan. Gitu kan. Asli itu, asli. Iya asli. Wong aku SD SMP kayak gitu. Oh iya. Tapi kalau istilahnya kalau sama sejenis enggak apa-apa. Biasa. Ya, tapi kalau ketemu cewek cantik menarik, langsung gagapnya langsung rendah diri banget kayak gitu. Langsung gagap. Kambuh. Tapi begitu Anda menterapi diri, membaca puisi, memahami. Setelah terapi akhirnya kan setelah saya terjun ke teater, di teater kan itu ada namanya olah rasa, olah karsa pemikiran dan olah raga kan, olah vokal dan apa. Akhirnya pola pikir saya jadi berubah. Ternyata penyakit gagap itu psikologi kejiwaan karena pola pikir yang mengagung-agungkan atau membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Berarti sebenarnya ketakutan sendiri ya? Ketakutan sendiri. Ketakutan itu sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Nah, itu waktu pertama kali belajar di teater mana? Gurunya siapa? Nah, itu kejadiannya unik. Kebenaran saya sudah lulus, agak nganggur, terus saya istilahnya bergabung dengan teman-teman namanya dulur Majek Geng ya. Ya istilahnya anak-anak beling, anak-anak bedut di Tanggul itu Apito lagi latihan baca puisi, lagi latihan olah vokal. Saya dekat saya koro kok. Ini mau ngapa-ngapain kamu di sini? Saya banget kan gitu. Saya berani kayak gitu karena banyak teman. Ya kan. Rese ya. Mas ini latihan harus dijelaskan. Terus akhirnya saya melihat jadi tertarik. Akhirnya saya bergabung dari situ. Oh, ceritanya gitu. Teaternya namanya apa waktu itu? Itu Komunitas Pawon. Komunitas Pawon. Berarti komunitas itu bukan hanya kumpulan dari orang-orang yang bisa, tapi yang mau belajar boleh. Iya. Berarti jangan termasuk orang awam yang belajar di situ ya. Diajarin sama Mas Apito berarti di situ. Pertama kali olah vokal pertama sama Mas Apito. Cuma saya berapa bulan saja, enggak agak lama. Berarti setelah belajar di situ lebih mendalami lagi otodidak. Iya, habis itu saya masuk komunitas teater Pawon berapa setengah tahun. Habis itu saya mencoba istilahnya ya ke sekolah-sekolah ngelatih anak-anak atau apa gitu. Kalau ke sekolah-sekolah itu kompensasinya juga ada atau gimana? Pak per minggu, per hari atau gimana? Oh, itu biasanya kalau negeri per bulan. Oh, per bulan. Ya, kalau misalkan swasta biasanya sekali berangkat kayak gitu. Nah, dulu saya cara promosinya ya di samping ikut lomba, saya setiap istilahnya juri nilai, saya ngamen.
Amin ya. Jadi pola latihan saya istilahnya ikut lomba baca puisi mungkin agak berbeda dengan teman-teman lain. Gimana itu? Kalau teman-teman lain kalau misalkan ikut lomba baca puisi ya itu latihannya di ruangan. Saya latihannya dari jalan membaca. Latihannya di perapatan. Oh langsung ketemu orang yang banyak gitu ya. Orang. Dari pintu ke pintu ngamen. Itu biar istilahnya mentalitasnya mental yang jaga mental kuat ya. kayak gitu. Nah, menurutnya dengan sekarang nih anak-anak muda sekarang keinginan untuk menjadi seorang performer seperti Anda yang mendalami bidang puisi, profesional atau masih sekedar amatir, persentasenya berapa? Atau sangat antusias? Anak-anak muda sekarang? Justru saya melihat kalau zaman sekarang ya, anak-anak muda lebih mengambil ke jalan pintas. Artinya gimana? Dulu saya belajar membaca puisi, tidak pernah melihat orang membaca puisi. Karena apa? Saya pernah melihat istilahnya mereka yang anak-anak SMP, SMA ya, ada lomba baca puisi. Lihat di YouTube atau di apa para yang juara-juara baca puisi. Lihat tokoh-tokoh baca puisi. Akhirnya apa? Anak-anak itu bukan ruhnya sendiri yang tumbuh, bukan karakternya, bukan gayanya yang tumbuh. Akhirnya terbawa gaya-gaya orang tadi ya. Iya. Dan itu pendidikan yang ya maaf menyesatkan, salah kaprah benar orang rumrah. Padahal kan berkesenian itu mencetak diri sendiri untuk menemukan warna diri sendiri, gayanya sendiri. Karakter ya. Ya karakter sendiri kan kayak gitu. Oke. Nah, kalau ini diterus-teruskan sampai 10 atau 20 tahun, kira-kira ilmu puisi atau ilmu performan ini bakalan hilang nggak menurut jenengan? Ya selama dunia masih ada nggak bakal hilang. Nah, Adam dan Hawa istilahnya tercipta dan ditakdirkan kan dalam bentuk drama kan. Ya kan istilahnya Adam pertama istilahnya Hawa dulu apa Adam dulu? Adam dulu kan merasa kesepian diciptakan Adam akhirnya ada Hawa. Peran antagonis ya ada Hawa kan di peran antagonisnya iblis yang muncul itu kan drama kan. Oke. Ya kan sebuah isyarat drama. Jadi kalau dari awal sudah ada drama ya drama tidak akan selesai ya. Dia tidak akan sampai kehidupan ini sampai selesai kiamat, ya. Iya. Bahkan setelah kiamat mungkin di alam kubur ada drama lagi. Dengan versi beda. Oh iya. Kemudian ditakoni malaikat kan itu sopo Tuhanmu kayak. Ya kan ya Bu ya apa. Saya lihat ada di barisan pertama. Barisan depan orang gagah, ganteng, gemuk. Ada sini Pak. Duduk ya, saya ambil kursi, duduk, saya peceti, saya baca puisi, pecinya saya main-mainkan. Para wartawan ternyata apa? Ternyata dia wali kota.